Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan kemarin, faidah-faidah lain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingati Allah tabaraka wa taala. Karena sungguhnya faidah dari zikrullah itu sangat banyak, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Dan di antara faidah dari zikrullah, bahwa zikrullah adalah merupakan sebab untuk pengakuan Allah terhadap kejujuran hambanya. Maknanya ketika hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia memberitakan kepada Allah tabaraka wa taala tentang sifat-sifat kesempurnaannya, tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hamba itu ketika berzikir menyebutkan tentang keutamaan dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, maka ketika itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan sikap jujur hambanya ini di dalam beriman kepadanya. Dan barang siapa yang Allah membenarkan sikap jujur hambanya kepadanya, maka ia tidak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dusta. Dan ia bahkan diharapkan kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan, disatukan dengan orang-orang yang shadiqin, yang jujur di dalam beragama, yang benar di dalam menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas. Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya, mereka meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwasanya beliau bersaksi atas diri Abu Hurairah dan Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Abu Sa'id bukan Abu Mas'ud, afwan, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua bersaksi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar." Apabila seorang hamba ia mengucapkan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan dialah Allah yang maha besar, dan Allah adalah zat yang maha besar, yang paling besar, maka akan Allah tabaraka, maka Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar, hambaku telah berkata jujur, benar, bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, dan aku lah yang maha besar. Jadi ketika hamba itu mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah tabaraka wa ta'ala membenarkan ucapan hamba ini, dan
menilai hamba ini adalah benar di dalam ucapannya, jujur di dalam perkataannya, yakni dengan firman Allah dalam hadis qudsi ini yang Allah menyatakan shadaqa abdi, hambaku telah berkata benar, berkata jujur, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, wa ana akbar, dan aku adalah zat yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, dan apabila hambaku berkata tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, telah berkata benar hambaku, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku yang Maha Esa. Allah membenarkan daripada ucapan hamba. Wa idza qala la ilaha illallah la syarikalah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarika li. Dan apabila hamba itu berkata la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang tiada sekutu baginya, Allah berfirman, hambaku telah berkata benar, hambaku telah berkata jujur, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku yang tiada sekutu pun bagiku. Mana yang tidak ada satu pun yang sekutu, yang menjadi sekutu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Dan apabila hambaku berkata tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, hanya milik kecuali Allah, hanya miliknya lah semua kerajaan dan hanya miliknya lah segala pujian, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, hambaku telah berkata benar, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, milikkulah segala kekuasaan dan kerajaan, dan milikkulah segala puja dan pujian. Wa idza qala, dan apabila hambaku berkata la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Apabila hambaku berkata tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan tiada daya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, hambaku telah berkata benar, hambaku berkata benar, jujur, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganku, yakni pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, bahwa ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa hu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah, maka dari setiap ucapan ini Allah membalas ucapan itu dengan perkataan shadaqa abdi, hambaku berkata benar. Maknanya zikrullah, dan tidak hanya berlaku pada zikir ini saja, namun pada semua zikir-zikir yang lainnya, dohirnya maknanya mengandung demikian. Maka sungguhnya Allah membenarkan hamba, dan ucapan hamba dibalas dengan firman dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan perkataan Allah membenarkan perkataan hambanya. Kemudian berkata al-aghar, sesuatu perkataan yang aku tidak memahaminya, kata perawinya. Qultu li Abi Ja'far, maka aku berkata kepada Abu Ja'far, maqal, apa yang dikatakan oleh al-aghar? Qala man ruziqahunna inda mauti lam samassahun nar. Kata Abu Ja'far, barang siapa yang, yakni riwayat dari Nabi, barang siapa yang dikaruniai untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut menjelang wafatnya, menjelang matinya, lam tamassahu annar,
maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini fadilah yang lain daripada zikrullah. Selain Allah membenarkan ucapan hamba yang memujinya, yang mengagungkannya, yang mentauhidkannya, Allah tabaraka wa ta'ala juga menjanjikan keselamatan bagi hamba itu dari ancaman siksa neraka. Bahkan lam tamassahun nar, tidak akan disentuh oleh neraka. yakni orang yang menjelang wafatnya ia mengucapkan la ilaha illallah atau la haula wala quwwata illa billah atau la ilaha illallah wallahu akbar wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Bisa dilihat pada Sahih Ibnu Hibban, juga Sunan Ibnu Majah dan Silsilah As-Sahihah. Dan di antara faidah lain daripada zikrullah, bahwa memperbanyak zikrullah Azza wa Jal adalah salah satu tanda ia terbebaskan atau jalan memperoleh keamanan dari kemunafikan. Karena orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah. Orang-orang munafik mereka adalah yang sedikit mengingat dan menyebut Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman tentang diri orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat 142, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan orang-orang munafik mereka tidak menyebut nama Allah, tidak mensucikan Allah, tidak memuji Allah, tidak mengagungkan Allah, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Berkata Ka'ab, man aktsara dzikrallah bari'a minan nifaq. Man aktsara dzikrallah azza wa jalla bari'a minan nifaq. Perkataan Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, Ka'ab bin Ujrah, barang siapa yang memperbanyak ucapan, memperbanyak zikrullahnya, memperbanyak menyebutkan Allah, nama Allah, ia akan terbebaskan dari kemunafikan. Sungguh memperoleh derajat ini sangat besar, karena pada zaman ini begitu banyak sekali orang yang tertimpa fitnah kemunafikan dan tanpa mereka sadari. Dan banyak sebab yang menyebabkan di tengah umat ini banyak mereka yang terjatuh kepada kemunafikan. Maka keharusan kita adalah untuk mengetahui ciri-ciri munafik. Barangkali untuk tujuan seperti inilah Allah tabaraka wa ta'ala menutup surat Al-Munafikun dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingati Allah. Di antara sebab yang menyebabkan manusia banyak lalai dan lengah mengingati Allah, yaitu karena harta dan juga keturunan yang dibanggakan, yang terlampau dicintai tanpa membimbingnya kepada agama Allah.
Karena Allah memberikan ancaman, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang ia melakukan hal itu, yaitu dibuat lalai oleh harta dan anaknya, anak keturunannya, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bentuk kerugian yang akan menimpanya diantaranya adalah terjatuh kepada sifat kemunafikan akbar, naudzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini ada peringatan keras dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap umat Islam dari ancaman fitnahnya kaum munafikin. Artinya diperingatkan jangan sampai kalian terjatuh kepada sifat-sifat orang-orang munafik, yaitu mereka alladzina ghafalu an dzikrillah azza wa jal, yang mereka lengah dan lalai dari mengingati Allah azza wa jal, fawaqa'u fin nifaq, sehingga mereka banyak dan mudah terjatuh kepada sifat-sifat kemunafikan dan ranjau-ranjau kemunafikan, wal iyadu billah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang khawarij. Siapakah mereka? Munafiqunahum, apakah mereka ini orang-orang munafik? Maka beliau mengatakan, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Maknanya mereka kaum khawarij tidak termasuk ke dalam golongan munafikun. Mereka adalah ikhwanul muslimin, yaitu saudara kita seiman seislam. Hanya saja mereka bagau, mereka melampaui batas atas kaum muslimin lainnya. Namun orang-orang munafik, yaitu mereka alladzina la yadhkurunallaha illa qalila, orang-orang yang tidak mengingati Allah kecuali hanya sedikit, jarang menyebut nama Allah, jarang pula berdoa, dan jarang pula mereka duduk di majelis ilmu mengambil ilmu. Ini salah satu dari tanda kemunafikan, yaitu sedikitnya mengingati Allah azza wa jalla. Maka berdasarkan ini, memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, menyebut Allah adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh keamanan dari sifat-sifat kemunafikan. Dan Allah azza wa jalla adalah zat yang maha pemurah, maha mulia, yang tidak akan menimpakan ujian cobaan pada sebuah hati yang berzikir selalu kepada Allah dengan ujian cobaan kemunafikan. Maknanya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu berzikir kepada Allah akan tertimpa kemunafikan. Wa inna madzalika liqulubin ghafalat an dzikrillah. Musibah yang menimpa orang-orang munafik yaitu ketika mereka lalai hatinya dari mengingati Allah azza wa jalla. Kemudian faidah berikutnya, di antara faidah zikrullah, bahwa zikrullah itu syifaun lil qalbi. Ia adalah obat pelipur lara bagi penyakit hati dan bagi hati yang kosong. Dawaun di amradih, bahkan ia adalah ramuan yang akan mengobati penyakit-penyakit hati. Maqul bin Abdullah rahimahullah, beliau berkata, zikrullahi ta'ala syifaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah obat yang menyembuhkan penyakit, sedangkan mengingati manusia hanya akan menjadi penyakit. Kita kalau mengingati Allah, kita akan mengingat keagungan Allah, rahmat Allah, kita akan mengingati hal-hal yang baik, ampunan Allah, ancaman siksa Allah yang mendorong kita untuk mencegah diri kita dari kemaksiatan dan seterusnya. Ini mengingati Allah. Namun kalau mengingati manusia, dzikrun nas, maka timbul kedengkian, kebencian, kemarahan, kekesalan, kesedihan, hanya yang jelek. Sedikit sekali orang mengingat manusia kemudian dia mendapatkan ketenangan.
Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Makhul Ibnu Abdillah rahimahullah ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'in. Kemudian zikrullah, ia juga menghilangkan kerasnya hati, mengobati kerasnya hati. Di dalam hati manusia itu ada sifat keras, dan tidak ada yang dapat meleburkan kerasnya hati itu kecuali zikrullah ta'ala. Ada seorang lelaki datang kepada Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Lalu sang lelaki ini berkata, "Ya Aba Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi, qala adibhu bidzikri." Wahai Abu Sa'id, panggilan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, asku ilaika, aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku ini. Apa kerasnya hati? Yaitu yang tidak mudah mengambil pelajaran, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mudah tersentuh dengan zikrullah, tidak mudah mengingati akhirat, menangisi dosanya, dan bahkan tidak mudah mengambil nasihat dan pelajaran dari kitabullah maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati yang keras, hati yang membatu, hati yang hampir tidak memiliki cahaya. Naudzubillah. Maka ia mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri, asku ilaika qaswata qalbi, aku mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Bagaimana mengobatinya? Bagaimana membuat hatiku ini menjadi lunak? Maka berkata Al-Hasan Al-Basri, adzibhu bidzikri, leburkan kerasnya hatimu itu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara faedah serta keutamaan daripada zikrullah, bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu ia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Allah akan senantiasa menyertainya. Karena Allah selalu diingatnya, maka yang diingatnya selalu akan bersamanya. Dan kebersamaan Allah ini adalah ma'iyah khasah, yaitu penyertaan Allah kepada hamba yang berzikir seperti ini adalah penyertaan yang khusus. Ghairu ma'iyatul ilm wal ihatul amad, dan bukan ma'iyatullah yang bermakna Allah mengetahui dan meliputi segala yang ada pada diri hamba. Tapi ma'iyatullah yang khasa, yaitu ma'iyatullah yang Allah dekat dengan hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, melindunginya, memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya, memberikan taufik dan membimbingnya kepada kebaikan dan kebenaran. Ini ma'iyah khasah dari Allah kepada hamba. Dan ini diperoleh dengan cara berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang hum muhsinun, mereka yang senantiasa bersikap ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu orang yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam hatinya, orang yang senantiasa dalam ketundukan dan penghambaannya kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihat maka sungguhnya Allah melihatmu. Yaitu kedudukan orang yang muhsin, yaitu senantiasa ia merasa di hadapan Allah, merasa hadirnya Allah di sisinya. Dan ini disebabkan karena ia senantiasa mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga pada firman Allah tabaraka wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 249, wallahu ma'as sabirin, dan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, yaitu ma'iyah khasah,
penyertaan Allah pada diri hamba secara khusus karena sikap hamba yang bersabar, yang bersikap ihsan, yang selalu mengingati Allah tabaraka wa taala. Wa innallaha ma'al muhsinin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah juga mengatakan, dan sungguhnya Allah benar-benar senantiasa menyertai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Maka orang yang mengingati Allah tabaraka wa taala, ia akan memperoleh bagian yang besar dari ma'iyat al-khasah, dari penyertaan Allah yang khusus bagi diri hamba itu. Sehingga bila dia berdoa maka Allah mendengar langsung dan Allah mempersegera ijabahnya. Sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selainnya, dan hadis ini adalah terdapat di dalam Sahihul Bukhari. Allah berfirman, "Ana ma'a 'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu." Lihat, kata Allah tabaraka wa taala, "Ana ma'a 'abdi ma dzakaroni." Aku akan selalu menyertai hambaku, ma dzakaroni, selagi ia mengingatiku, selagi ia menyebutku, wa taharrakat bi syafatah, dan dua bibirnya bergerak untuk menyebutku, memujinya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah. Dan di antara faidah lain daripada zikrullah, bahwa sungguh zikrullah ini juga termasuk salah satu pembuka kenikmatan yang mendorong datangnya kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, dan juga menolak segala bentuk nikmah, yaitu bentuk siksaan, hukuman dari Allah. Tidak ada amalan yang begitu bagus untuk mendatangkan nikmat Allah dan mengusir siksa Allah selain daripada atau seperti zikrullah azza wa jalla. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu." Sesungguhnya Allah yudafi', membela, 'anil ladina amanu, membela orang-orang yang beriman, menjaga, melindungi orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang senantiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Kan hanya orang-orang mukmin yang banyak mengingati Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pembelaan Allah tabaraka wa taala terhadap diri orang-orang yang beriman, hasbi kuwati iman, ini terbatas sesuai dengan besarnya kekuatan keimanan dan kesempurnaan keimanan hamba itu sendiri kepada Allah. Maknanya seorang hamba yang beriman, semakin dia sempurna imannya, semakin kuat imannya, semakin besar pula penjagaan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan materi zikir, materi iman, bahan iman dan kekuatan iman terletak pada zikrullah ta'ala, terletak pada mengingati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang imannya lebih sempurna, maka ia akan lebih banyak berzikirnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan pembelaan Allah kepadanya lebih besar. Demikian pula sebaliknya, orang yang kurang mengingati Allah, sedikit mengingati Allah, maka sedikit pula pembelaan Allah. Maka semakin orang mengingat, Allah akan mengingat. Kalau hamba itu lupa dari Allah, lengah lalai dari Allah, Allah pun lengah dan lupa daripadanya. Dan kemudian di antara zikrullah yang lainnya, kelanggengan seseorang berzikir mengingati Allah itu mengikuti ketaatan-ketaatannya. Dia akan menempati kedudukan pada ketaatan itu, baik ia mengingati Allah dengan jasmaninya atau dengan hartanya, atau harta dan badannya,
maka ini merupakan bentuk ketaatan-ketaatan yang terlahir karena besarnya zikrullah. Telah tersebut secara tegas di dalam sebuah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muhajirin mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur wan na'imil mukim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi mendahului, mengalahkan kami dengan pahala yang banyak dan kenikmatan yang juga banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Maknanya mereka bisa sholat seperti kami sholat, pahalanya sama dalam hal sholat. Mereka berpuasa, kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Mereka mendapatkan pahala yang kami dapatkan pula. Walahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Tapi mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa kami kalahkan, yaitu mereka punya keutamaan kelebihan harta yang mereka gunakan untuk berhaji dan berumrah. Mereka memiliki harta yang bisa mereka gunakan untuk berjihad dan juga untuk bersedekah. Maka kami kalah dari sisi ini ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini, para sahabat yang mulia, yaitu orang-orang fakir dari kaum muhajirin, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bi man sabaqakum wa tasbiquna bi man ba'dakum wala ahadun yakunu afdal minkum illa man sana'a ma sana'tum. Maukah kalian aku ajarkan tentang suatu amalan yang kalian dapat mengejar orang-orang yang mendahului kalian, dan kalian dapat mengalahkan orang-orang yang sesudah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik dari kalian kecuali orang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin talatan wa talatin, dan seterusnya. Kalian mengucapkan tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat, yaitu sholat-sholat fardu, sampai kepada hadis yang terakhir, yaitu hadis ini tersebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini bahwa zikrullah amalan yang dapat mengalahkan ketaatan, menggantikan ketaatan-ketaatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak berharta, yaitu seperti sedekah, haji, umroh, jihad, yang kadang ini semua dilakukan dengan harta. Maka di sini zikrullah bisa menggantikan amalan-amalan besar. Maka orang yang memperbanyak zikrullah dengan ikhlas, dia dapat mengalahkan orang-orang yang berhaji, orang yang berumrah, orang yang berjihad, dan mengalahkan orang-orang yang kaya yang mereka banyak beramal dengan hartanya, yaitu dengan zikrullah. Namun ketika para sahabat yang kaya mereka juga mendengarkan hadis ini sampai kepada mereka, lalu para sahabat yang kaya mereka juga mengamalkan apa yang diamalkan saudara-saudaranya yang fuqara. Mereka mempertambah sedekah mereka, ibadah mereka dengan harta mereka, dan mereka menambah ibadah mereka dengan banyak berzikir kepada Allah, sehingga mereka mengalahkan sahabat-sahabat yang miskin dari dua sisi.
fanafasahumul fuqara, mereka mengalahkan orang-orang fakir dalam ibadah. Maka mereka menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang kaya juga telah melakukan seperti yang mereka lakukan yang diajarkan oleh Nabi. Maka mereka memperoleh kemenangan lagi. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak boleh iri. Dan yang terakhir, penutup daripada pembahasan kita dan untuk masa Ramadan ini, barangkali insya Allah mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan masih tersisa sedikit hari di bulan suci ini yang hendaknya kita maksimalkan untuk memperbanyak zikrullah, tilawatil Quran, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Semoga dengan itu kita keluar tetap menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, menetapi jalan Allah, dan mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu yang ditakhrij oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selain mereka. Beliau berkata, telah datang seorang Arabi, Arab pedalaman. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak bagiku, telah banyak aku pelajari, yakni telah banyak disampaikan kepada diri beliau. Fa akhbirni bi syai'in atashabbat bihi. Maka beritahukan kepadaku ya Rasulullah tentang satu amalan yang aku akan atashabbatu bihi, yakni mengamalkannya terus-menerus, mudah bagiku mengamalkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat mulia ini apa? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dari mengingati Allah azza wa jalla, dari menyebut nama Allah azza wa jalla. Hadis ini adalah hadis yang baik yang diriwayatkan di dalam Jami'ut Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim. Hadza minni wa yakfini wal afu minkum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.